Halo teman-teman, setelah di video kemarin teman-teman sudah tahu kan tentang alat dan basic hand lettering. Nah, di video kali ini kita akan bareng-bareng belajar hand lettering alfabet. Yuk kita mulai. Nah, di video kemarin teman-teman udah tahu kan basic dari hand lettering. Ada downstrokes, upstrokes, overturns, underturns, dan lainnya. Nah, di video kemarin juga teman-teman udah tahu bahwa garis yang ditarik ke bawah itu tebal dan garis yang ditarik ke atas itu tipis. Di sini aku mau nambahin kalau garis yang ditarik mendatar itu tipis juga ya. Nah, di video kemarin juga aku menyarankan untuk belajar hand lettering kita perlu dua alat. Yang pertama adalah brush pen dan yang kedua adalah kertas seperti ini yang terdiri dari 3 baris. Untuk baris paling atas kita akan gunakan untuk belajar huruf-huruf dengan kriteria scanning loops. Dan untuk baris paling bawah kita akan belajar huruf-huruf untuk berkriteria di scanning loops. Mulai dari huruf A ya. Nah, untuk huruf A kapital kita mulai dari bawah tipis, tebal, lalu mendatar tipis, tipis, tebal, tipis, tipis, tebal, tipis. Dan untuk huruf A kecil, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis. Lanjut ke huruf B ya teman-teman. Untuk huruf B, untuk huruf kapitalnya seperti biasanya, dan untuk huruf kecilnya aku biasanya pakai untuk yang gak ada lengkungan atasnya dan ada lengkungan atasnya. Yuk kita mulai. Untuk huruf B kapital tebal, tipis, tebal, tebal. Tebal, tipis, tebal, tebal, tipis. Tebal, tipis, tebal, tebal, tipis. Nah, untuk huruf kecil yang tanpa lengkungan atasnya, kita mulai ya. Tebal, tipis, tebal, tipis. Tebal, tipis, tebal, tipis. Dan untuk yang satunya lagi, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis. Kita lanjut ke huruf C teman-teman. Untuk huruf kapital dan huruf kecilnya sama aja, dimulai dari tipis, tebal, tipis, tipis, tebal, tipis, tipis, tebal, tipis. Nah, buat teman-teman yang merasa videonya kelamaan, boleh dipercepat atau di skip aja. Soalnya aku di sini bakal benar-benar ngejelasin hurufnya satu per satu. Nah, lanjut ke huruf D ya teman-teman. Untuk huruf D yang kecilnya itu sama seperti huruf D, jadi aku akan pakai yang gak ada lengkungan atasnya dan akan pakai yang ada lengkungan atasnya atau a scanning loops. Nah, mulai dari yang kapital tebal, tipis, tebal, tipis, dan lanjut ke yang gak ada lengkungan atasnya, yaitu tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, dan ada lengkungannya tipis, tebal, tipis, tipis, tebal, tipis. Ingat ya teman-teman, untuk garis yang ditarik ke bawah itu tebal dan untuk garis yang ditarik ke atas itu tipis, serta garis yang ditarik mendatar itu tipis. Lanjut ke huruf E. Untuk yang kapitalnya dimulai dari tipis,
tebal, tipis, tebal, tipis, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis. Dan untuk huruf kecilnya tipis, tebal, tipis, tipis, tebal, tipis. Lanjut ke huruf F ya teman-teman. Nah, untuk huruf kapitalnya dimulai dari tebal, tipis, tipis. Lalu untuk huruf kecilnya tipis, tebal, tipis, tipis. Tipis, tebal, tipis, tipis. Lanjut ke huruf G. Sebenarnya untuk huruf kapital dan kecilnya hampir sama. Untuk huruf kapitalnya, kita mulai dari tipis, tebal, tipis, tebal, tipis. Dan untuk huruf kecilnya, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis. Yuk lanjut ke huruf H. Nah, untuk huruf H sama seperti huruf D dan B, untuk huruf H kecilnya itu ada yang lengkungannya dan ada yang gak ada lengkungannya. Nah, untuk yang ada lengkungannya tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, tebal. Yuk lanjut ke huruf I. Untuk huruf I kapital, tebal, tipis, tipis, tebal, tipis, tipis. Dan untuk huruf kecilnya, tipis, tebal, tipis, tipis, tebal, tipis. Jangan lupa kasih titik. Lanjut ke huruf J ya. Nah, untuk huruf J kapital, tebal, tipis, tipis, tebal, tipis, tipis. Dan untuk J kecilnya, tebal, tipis, tebal, tipis. Jangan lupa kasih titik. Yuk lanjut ke huruf K. Untuk huruf K besarnya seperti biasanya. Nah, oke, di sini aku ganti kertas soalnya sebelumnya nggak kerekam karena habis baterai. Nah, untuk K kecilnya itu aku kayak huruf B dan D itu ada yang lengkungannya dan ada yang nggak ada lengkungannya. Untuk K kapital tebal, 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 tebal. Dan untuk K kecil yang ada lengkungannya, tipis, tebal, tipis, tebal, tebal. Dan K yang gak ada lengkungannya, tebal, tipis, tebal, tebal. Lanjut ke huruf L. Untuk huruf L kapital, tebal, tipis. Tebal, tipis, dan L kecilnya tipis, tebal, tipis. Yuk lanjut ke huruf M. Nah, ingat ya teman-teman, garis yang ditarik ke bawah itu tebal dan ke atas itu tipis. Nah, untuk M kapitalnya tebal, tipis, tebal, tipis, tebal. Dan M kecilnya pun sama. Tebal, tipis, tebal, tipis, tebal. Teman-teman, untuk huruf selanjutnya N, itu pasti teman-teman gak akan susah karena sama aja kayak M. Nah,
Untuk N besarnya atau kapitalnya tebal, tipis, tebal. Dan untuk N kecilnya pun sama, tebal, tipis, tebal. Gampang kan? Mungkin teman-teman pasti pada bingung, tebal tuh kayak gimana? Tebal itu ditekan dan tipis itu agak diangkat untuk brush pennya. Nah, untuk huruf O sama aja, tebal, tipis, tebal. O kapital sama O kecil sama ya teman-teman. Lanjut ke huruf P. Dan P kapital dan P kecil juga sama aja ya teman-teman. Dimulai dari tebal, tipis, tebal, tipis. Dan yang kecil tebal, tipis, tebal, tipis. Ingat ya, cara megang brush pennya itu miring, jangan lurus karena itu akan merusak kuasnya. Nanti si kuasnya itu bakal nge-fray. Lanjut ke huruf Q. Q ini agak membingungkan ya yang kapitalnya, karena jarang dipakai juga. Tapi kalau Q aku kayak gini. Dimulai dari tipis, tebal, tipis. Tipis, tebal, tipis. Dan yang kecil tipis, tebal, tipis, tebal, tipis. Dan tipis, tebal, tipis, tebal, tipis. Nah, buat referensi hurufnya teman-teman bisa lihat di Pinterest ataupun di Google. Cek-cek aja ya. Nah, untuk huruf R. Untuk R yang kapital dimulai dari tebal, tipis, tebal, tebal. Dan untuk R kecilnya tipis, tebal, tebal, tipis, tipis, tebal, tebal, tipis. Yuk lanjut ke huruf S. Sama aja untuk S kecil dan S besar. Dimulai dari tipis, tebal, tipis. Tipis, tebal, tipis. Tipis, tebal, tipis. Yuk lanjut ke huruf T. Nah, untuk T kapitalnya tebal, tipis, dan T kecilnya tipis, tebal, tipis, 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 tebal, tipis, tipis. Lanjut ke huruf U. Untuk U kapital dan kecil sama aja. Dimulai dari tebal, tipis, tebal, tebal, tipis, tebal. Yuk lanjut ke huruf V. Sama halnya dengan U, V besar dan V kecil pun sama aja ya teman-teman. Dimulai dari yang kapital, tebal, tipis, tebal. Dan untuk yang kecil pun sama, tebal, tipis, tebal, tebal, tipis, tebal. Lanjut ke huruf W. Dan sama aja untuk W besar dan W kecilnya. Dimulai dari tebal, tipis, tebal, tipis, tebal. Tebal, tipis, tebal, tipis, tebal. Dan yang kecil tebal, tipis, tebal, tipis, tebal. Yuk lanjut ke huruf X. Untuk huruf X ini agak bingung juga, tapi ya untuk yang style aku kayak gini, dimulai dari yang tipis, tebal, tipis, tebal. Dan yang kecil pun sama, tipis, tebal, tipis, tebal. Tergantung arahnya ya. Lalu untuk huruf Y, yang besar dan yang kecil pun sama aja, tebal, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis. Dan yang terakhir huruf Z. Di sini untuk style yang kapitalnya ada dua, ada yang garis tengah dan ada yang enggak. Nah, untuk yang kecilnya kayak gini ya teman-teman. Untuk yang kapital ada garis tengahnya. Dimulai dari tipis, tebal, tipis, dan garis tengahnya tipis, tipis, tebal, tipis, tipis.
Dan yang biasa tipis tebal tipis, tipis tebal tipis, dan yang kecil tipis tebal tipis, tebal tipis. Selesai deh teman-teman. Nah, selanjutnya aku bakal nulis A sampai Z di satu kertas aja. Ini sebagai referensi teman-teman aja. Untuk teman-teman yang pengen style hurufnya berbeda, bisa cari referensinya di Google. Atau bisa juga di Pinterest ya teman-teman. Banyak kok lucu-lucu, bagus-bagus. Ini cuman style aku aja. Jadi kalau untuk belajar teman-teman bisa dari mana aja, yang penting kuncinya untuk ke bawah itu tebal dan ke atas itu tipis, dan untuk mendatari itu tipis. Lalu selain itu juga untuk pemegangan kuasnya kalau bisa miring ya teman-teman, harus sih miring, jangan lurus karena itu akan cepat merusak si brush pennya, nanti cepat ngefray. Nah, untuk teman-teman sebenarnya kalau emang berani belajarnya tanpa garis langsung di kertas polosan juga nggak apa-apa, tapi ini sebagai latihan aja. Kalau dari aku enaknya kayak gini. Untuk selanjutnya boleh di kertas yang polos. Nah, teman-teman sekian ya untuk hurufnya. Kita udah belajar alfabet dari huruf A sampai huruf Z. Nah, untuk video selanjutnya, kita akan coba menyambungkan huruf-huruf ini menjadi suatu kata. Seperti contohnya di sini, aku bikin kata beautiful. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video yang kedua ini. Nah, jangan lupa teman-teman untuk klik subscribe dan klik loncengnya ya. Dadah!